Banyak banget yang kayak ngomong, Als tolong dong hack WA pacar aku. Nah dia tuh tunjukin domain email kantor dia. Nah seminggu kemudian company-nya itu dapat informasi data breach beneran. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet, podcastnya Coursenet. Balik lagi sama aku, Minet Veda. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang cyber security. Nah, spesialnya hari ini kita itu kedatangan bintang tamu atau seorang narasumber yang berbeda dari sebelum-sebelumnya nih. Karena dia ini adalah sosok perempuan. Waduh, udah denger perempuan nih, perempuan kok masuk IT gitu kan. Nah, dia ini adalah perempuan yang berkarir di bidang cyber security. Penasaran kan sosoknya seperti apa gitu kan. Nah, langsung aja kita sambut, ini dia Kak Als Mentari atau Kak Als ya. Hai Kak. Gimana kabarnya nih? Puji Tuhan sehat. Sehat Iya, ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya sama IT people di rumah, boleh dong kenalan dulu mungkin sama IT people di rumah, namanya siapa, saat ini berkarir sebagai apa gitu. Oke, halo semuanya IT people yang ada di rumah ataupun yang sedang menonton video hari ini. Nama saya Matahari, kalian bisa panggil saya Als. Saya bidangnya, role-nya atau bagiannya itu Cyber Security Analyst Engineer. Saya pernah bekerja di Blibli.com, PT Bank Jago Tbk, dan hari Senin ini masuk di Tokopedia sebagai IT Security. Nah loh kan, tiga perusahaan startup ya Kak ya. Nah itu aku boleh tahu nggak per perusahaan itu berapa tahun berkarya lamanya? Kemarin itu di Blibli selama 6 bulan, kalau di Bank Jago kebetulan sekitar hampir 4 bulan, dan di Tokopedia baru mau masuk. Oke, baru hari Senin kemarin. Iya, Senin ini depan. Oke deh. Nah, aku yang penasaran ini adalah Kak Als gitu kan. Kak Als ini kenapa sih tertarik sama bidang cyber security gitu dibandingkan dengan bidang IT yang lain gitu? Awalnya itu karena di cyber security sendiri aku ditempatkan di bagian yang nggak banyak ngoding, karena gitu, sejujurnya ya? aku tidak suka dengan ngoding. Jadi sebagai analis harus bisa baca ini source code codes gitu, tapi nggak harus bisa ngoding kayak gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang nggak suka ngoding gitu Kak Als. Kak Als ini kenapa sih alasannya tuh nggak suka ngoding padahal anak IT gitu? Sebenarnya tuh nggak suka ngoding karena nggak suka aja, kayak susah, sulit untuk kayak itu bukan bagian aku, emang bukan passion aja ngoding itu mah. Oke. Iya. Nah, berarti kalau misalnya di bidang cyber security sendiri itu nggak perlu ngoding ya kalau misalnya bekerja di bidang itu gitu? Perlu sih, perlu ngoding, tapi ada bagian di mana tempat aku itu namanya incident response analyst itu nggak perlu kita ngoding, cuman kita harus mengerti codingan atau source code dari bagian endpointnya cyber security kayak gitu. Oh gitu, berarti ini di bagian insiden itu blue team ya? Iya, blue team. Oke, blue team nih guys. Ngomong-ngomong tentang blue team gitu, sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh blue team sendiri di bidang cyber security? Boleh dijelasin sedikit nggak? Kalau blue team itu yang berdasarkan pengalaman aku itu ada 3 tim. Yang pertama itu endpoint, threat intelligence, dan incident response. Nah, kebetulan aku di tempat incident response itu nerima report dari bagian endpoint. Nah, dari bagian endpoint itu aku analis nih apa kejadian yang terjadi pada apa insiden yang terjadi yang sudah diberikan laporan dari endpoint. Nah, laporan endpoint ini kan bahasanya agak teknis ya. Nah, dari incident response itu yang akan membantu seperti mentranslate bahasa teknis ini ke bahasa awam yang mudah dimengerti oleh orang yang non IT, seperti begitu. Gitu. Ya, karena reportnya akan diberikan ke bagian seperti bagian ini audit kantor company, kan mereka bukan bagian IT. Betul. Oh, berarti intinya ya menganalisis dari endpoint-nya dulu gitu. Oh, berarti tiap hari tuh nganalisis terus? Iya. Oh. Tiap hari nganalisis terus habis itu
ada nggak sih pekerjaan yang dimana membutuhkan skill khusus gitu di bagian insiden respon? Iya, skill khususnya itu analisis, harus teliti, terus penjelasannya juga harus ini jelas. Kalau dijelaskan diusahakan jangan menggunakan bahasa teknis nih, karena kan kalau teknis mah udah ada endpoint kan, jadi harus jelas bahasa yang mudah dimengerti sama orang lain. Gitu. Susah nggak sih kayak membahasakan si teknis ini ke bahasa awam gitu? Iya, lumayan kan susah. Ya? Karena aku mikir bahasa teknis misalnya ada istilah apa gitu kan, terus diomongin ke orang awam jadi gini. Kita tuh ada pakai istilah-istilah lain gitu nggak sih kalau misalnya mau disampaikan ke orang awam? Istilahnya itu istilah yang benar dipahami orang lain, jadi kayak bahasa manusia aja, biar orang tuh mengerti bahwa oh ini yang terjadi, jangan sampai kita jelasin itu yang mereka nggak ngerti gitu loh Kak. Tapi bentar deh, yang di endpoint-nya itu tuh benar-benar bahasa coding gitu yang kamu terima. Iya, bahasa teknis gitu. Jadi kita analisis, terus kita buat reportingnya juga. Tapi bahasanya bahasa yang mudah dimengerti orang awam. Wah, gitu. Ngeri banget, dari bahasa komputer lah ya, ibarat kata lah ya, ke bahasa manusia gitu. Jadi aku paham nih apa kerjaannya di Blue Team itu, karena kemarin tuh kebanyakan tuh red team gitu yang menyerang. Terus kemarin itu ada juga yang analyze bukan analyze, consultant. Di bagian konsultannya. Nah, sekarang ketemu Kak Als ini ternyata di bagian Blue Team-nya. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak Als, menurut Kak Als sendiri cyber security di Indonesia itu seperti apa sih dari sudut pandangnya Kak Als sendiri? Dari sudut pandang aku, cyber security di Indonesia itu adalah orang-orang yang paling dicari dalam setiap perusahaan. Waduh, valid ya. Oke, kenapa tuh orang-orang yang dicari banget gitu? Karena kan setiap sistem itu perlu ada keamanan ya kan Kak. Nah, sedangkan orang cyber security itu dikit banget di Indonesia, makanya banyak dicari kayak gitu. Sangat banyak dicari. Nah, pas banget nih, di Coursenet Indonesia juga menyediakan kursus cyber security buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh tentang cyber security. Bisa banget nih langsung ke Coursenet Indonesia. Langsung aja ke websitenya di www.coursenet.com dan bisa langsung ke bagian schedule cyber security gitu Kak Als. Kita tuh ada belajar cyber security juga. Ada CHFI juga yang insidennya gitu. Nah, mungkin Kak Als sendiri bisa kali ya kasih tahu nih day to day worknya Kak Als itu selain analisis itu kayak apa aja sih selain analisis gitu? Kalau di Bank Jago sendiri ya, karena aku baru-baru kelar di Bank Jago hari Jumat kemarin, itu selain analis aku juga buat reporting. Jadi kalau di Bank Jago itu segala bentuk audit reporting dari tim teknisnya itu aku yang ngurus. Jadi kalau pentester udah nge-pentest itu aku yang buat reportnya, seperti begitu. Iya, pokoknya segala bentuk report itu aku yang kerjain. Karena perempuan kayaknya. Iya, aku sendiri cewek soalnya kebetulan. Jadi ada 9 orang, aku sendirian cewek. Sendirian? Iya, 8-nya itu cowok. Peran perempuan di antara laki-laki itu apa gitu? Aku penasaran nih. Kebetulan ya, ini aku nggak sama ratain sih, tapi kebanyakan yang aku dapat ya, biasanya cowok kan bukan cuma sih, mereka fokusnya di teknis, jadi mereka tuh kurang, ada kekurangannya di bagian ini penulisan, jadi mereka pasti lemparnya ke aku kayak gitu, karena kebetulan aku jadi kayak saling melengkapi, mereka teknisnya, aku penulisannya kayak gitu. Di bagian reportingnya gitu ya. Wah, emang kayaknya butuh sih perempuan di bagian IT gitu. Jadi buat kalian nih cewek-cewek yang lagi nonton gak usah khawatir gitu kan. Ya tahu sih ini sangat berguna gitu kan. Oke. Nah, boleh flashback ke dulu ya waktu kuliah kali ya. Nah, Kak Als sendiri kuliah IT juga ya? Dulu itu di IT waktu kuliah itu ada belajar cyber security sendiri nggak sih? Kebetulan di kampus aku ada mata kuliah cyber security, tapi itu kayak bagian dasar aja, kayak basic, kayak skill SQL injection gitu aja, nggak ada yang benar-benar fokus kebagi red, blue, purple gitu, nggak ada. Nggak ada, berarti emang basicnya aja. Basicnya aja. Nah
gimana nih caranya Kak Al sendiri bisa terjun ke dunia cyber yang dimana tuh waktu kuliah tuh cuma tahu basicnya aja gitu? Jadi kemarin aku kebetulan pas semester akhir, terus kebetulan cari intern nih. Karena kan iya semester 7 harus udah skripsi sama intern. Nah aku mau cari nih suatu bidang di IT tapi nggak banyak ngoding, nggak banyak ngoding nih. Nah akhirnya aku apply di Blibli, kebetulan puji Tuhan diterima kan di bagian Blue Team Defense. Nah karena kebetulan juga di sana mereka tahu aku ada kurang di bagian untuk ngoding atau develop, makanya nggak ditaruh di tempat teknis, tapi ditaruh di tempat yang incident response, karena mereka tahu aku ada kelebihan di penulisan juga, makanya ditaruh di situ. Nah akhirnya dari bagian itu aku dari intern itu aku sama ini judul aku diberikan project di sana, tapi emang projectnya teknis juga karena kita orang cyber juga harus bisa tahu teknisnya. Betul. Jangan cuma tahu teorinya doang, harus ada teknisnya. Nah teknis project itu aku jadiin skripsi aku kayak gitu, makanya aku fokus di cyber security sampai saat ini. Sambil menyelam minum air ya. Ada untungnya juga kalau intern gitu ya di semester akhir gitu. Kak Als, Kak Als ini kan waktu dulu belum ada yang namanya pengalaman cyber security, hanya tahu basicnya aja. Apa sih kesulitannya saat terjun ke dunia cyber security sendiri gitu? Jadi kesulitannya itu menyetarakan aja sih sama orang-orang yang ada di sekeliling aku kan. Orangnya udah advance lah, udah termasuk middle to advance. Nah harus disetarain nih, mau nggak mau harus banyak effort, kayak harus belajar saat orang tidur ya kita belajar lagi kayak gitu. Belajar terus guys sampai akhirnya sukses ini loh gitu. Amin. Nah by the way nih IT people, kalau misalnya kalian nih mau seperti Kak Als ini, mau punya skill cyber security, kalian bisa banget loh langsung ke CourseNet Indonesia, karena di CourseNet Indonesia menyediakan program belajar cyber security. Nah, cyber security ini terbagi menjadi 4 mata pelajaran, ada MAPT, ada CHFI, ada CEH, dan yang terbaru ada CPEN. Nah, jadi kalian bisa pilih aja salah satu atau salah dua, boleh juga yang sesuai dengan passion kalian masing-masing. Langsung aja ke www.coursetripnet.com kayak gitu. Nah, by the way nih, Kak Als ini juga TikTokers guys. Iya nggak? Gitu. Iya langsung aja ya di sini TikToknya. Oke, nah aku tuh sempat ngeliat TikToknya Kak Als juga gitu kan, rame banget, sering FYP guys gitu. Kalau cewek kerjanya di cyber security emang ngapain aja gitu, ada yang komen gitu loh Kak, ya nggak sih gitu. Oke, nah mungkin bisa di sharing kali Kak ya gitu, kenapa nih Kak Als tuh mau nih menunjukkan kalau Kak Als ini kerja di cyber security, sedangkan tim-tim cyber tuh kayak biasanya ansos. Aku nggak mau megang sosmed ini, apalagi TikTok. Boleh nggak Kak di-sharing? Jadi kebetulan aku setiap kerja di Blibli ataupun di Jago itu kemarin aku ditempatkan di bagian security awareness atau kesadaran terhadap keamanan. Nah, gimana orang bisa aware kalau nggak ada yang edukasi? Jadi aku berusaha dengan sosial media yang aku punya, aku memberikan edukasi kepada mereka. Nah kebetulan kan sebelum konten cyber security sih sebenarnya udah banyak followersnya kan, lumayan lah ya, lumayan. Jadi aku memanfaatkan itu untuk membantu orang lain terhindar dari serangan hacker kayak gitu sih Kak. Lebih kepeduli agar mereka tidak terjebak. Nah karena banyak nih yang sering mengeluh ke aku, Kak tolong dong bantu kembaliin akun aku kan bukan hacker ya. Iya, betul, atau aku nggak ada akses untuk ngembaliin akun kamu, tapi aku bisa memberikan awareness atau kesadaran agar kamu tidak terulang lagi masa depannya kayak gitu, di masa depan kejadian kayak gitu lagi. Tapi banyak nggak sih respon netizen di TikTok gitu kan? Responnya kayak gimana tuh? Kemarin tuh banyak yang terbantu juga tentang responnya itu banyak yang terbantu, kayak wah terima kasih ya Kak, aku jadi tahu nih phishing itu apa. Terus jangan bagi data-data sembarangan. Kan orang kan dengan bangganya biasa menunjukkan tuh ada konten viral tuh yang tunjukin KTP. Nah mereka tanda tangan kan di situ. Nah
mereka kayak terbantu, jangan di-share kayak gitu sih Kak. Oke, berarti responnya positif lah ya. Iya. Biasa ada di TikTok gitu kan. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang cyber awareness sendiri, menurut kamu warga Indonesia sendiri dari angka 1 sampai 10 cyber awareness-nya kita semua itu berapa tuh? Kalau menurut aku ya 2 sih. Sangat rendah. Serius, sangat rendah ya. Oke, kenapa tuh kamu bisa bilang sangat rendah sekali gitu? Sangat rendah itu karena kemarin tuh ada kejadian ya Kak, selain kayak upload nama orang tua kayak gitu, foto-foto orang tua gitu, kakak kayak gitu dengan bangganya KTP. Ada juga tuh kemarin kejadian, jadi kontennya itu lewat di FYP TikTok aku. Nah dia tuh tunjukin domain email kantor dia. Dia tunjukin tuh, jadi nama dia @domain kantor dia kan. Nah itu kan confidential data ya. Betul. Terus aku negur nih, tapi negurnya baik-baik aja kayak Mbak, itu ada confidential data kantornya loh di akhir. Terus dia hapus komentar aku, terus diblok akun aku, diblok dari dia beneran. Nah seminggu kemudian company-nya itu dapat informasi data breach beneran. Terus dia panik kan, terus dia informasiin ke aku, Kak apakah itu karena aku ini domain email aku domain email kantor aku nggak aku tutup. Aku ngomong kayaknya bukan sih, tapi itu juga bisa men-trigger hacker mendapat informasi dari kantor kamu kayak gitu. Jadi dia beneran panik kayak, Kak tolong dong, aku udah tanya tim security tapi tim security-nya katanya di Cina kan company-nya. Jadi dia susah bicara sama tim security-nya. Jadi dia tanyain gimana cara agar dia lebih aware terhadap data yang dia punya kayak gitu. Apalagi data perusahaan dia. Oke, aku speechless tadi. Iya. Aku sih ternyata semudah itu guys. Iya. Aku jadi kayak aku lihat dulu deh. Pernah nggak ya? Karena kalau logikanya ya Kak, kan kalau misalkan kita satu company nih berdua. Iya, terus misalkan namanya Veda misalkan nama company kita Daun, veda@daun.com. Nah, pasti orang tuh tahu, wah tag domain kantor dia kayak gini nih, daun@daun.com. Akhirnya dia cari nih di company Daun ini siapa-siapa aja orangnya, di LinkedIn kan bisa dicari. Nana. Kan aku ada juga Matahari, role-nya ini di perusahaan Daun kan. Nah, udah pasti domain email aku matahari@daun.com. Akhirnya dia kirim phishing ke dia kumpulin nama-nama orangnya, dia kirimin phishing. Nah banyak tuh orang yang nggak aware kan tentang phishing. Ya udah diklik aja, betul kan? Terjadi. Udah deh. Nah kayak gitu sih logikanya. Kalau udah phishing sih kayak, iya benar sih, kalau misalnya kita nggak punya awareness tentang cyber security, apalagi kita pengguna internet setiap hari, kayak nggak pernah deh kalau kita tuh nggak kerja aja pakai internet. Kalau misalnya pengen tahu sesuatu pakai internet, baca pakai internet gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ada cyber awareness sendiri, wah kacau sih gitu. Jadi buat IT people semua hati-hati ya, kalau misalnya punya data pribadi atau data-data yang confidential itu nggak usah disebar-sebar, udah disimpan sendiri aja, udah cukup. Oke, nah by the way Kak Als tuh pernah punya mentor nggak sih? Oh iya. Oh iya, pernah ya? Mentor aku tuh kemarin di Blibli namanya Kak Debbie. Kak Debbie, oke. Mentornya Iya, gitu, mentornya. Nah, menurut kakak sendiri nih, penting nggak sih seorang mentor untuk mendalami suatu bidang gitu, terutama di bidang cyber security? Penting banget sih. Kalau menurut aku, kita kalau belajar di cyber security itu harus punya mentor, karena mereka yang arahin kita. Dia cuman kayak kasih clue, tapi jangan kita kayak nanya mulu, wah Kak gimana ini. Kita kalau mereka udah kasih clue, ya udah berusaha untuk cari tahu sendiri kayak gitu. Oke, berarti memang mempermudah untuk mempelajari atau memperdalam di bidang cyber security gitu ya. Nah, kalau untuk IT people di rumah nih, nah menurut saran dari Kak Als Mentari gitu ya, kira-kira butuh nggak sih seorang mentor ketika kita mau belajar cyber security buat teman-teman IT people aja? Untuk IT people di rumah yang mau belajar tentang cyber security tentunya harus punya mentor. Nah, mentor yang tepat yang
ada di Coursenet ini yaitu Ko Yohanes dan Mas Arkan karena mereka adalah tim aku sendiri. Jadi aku tahu nih mereka tuh bener-bener arahin aku dengan jelas kayak gitu. Mereka cocok banget jadi mentor. Oke. Aku sangat bangga sih mereka ada di Coursenet. Oke, buat teman-teman yang mau diajarin sama Coach Yohanes sama Coach Arkaan gitu, langsung ke Coursenet. Berarti memang butuh mentor ya. Butuh banget. Sertifikasi menurut kamu butuh? Butuh. Kak Ales, kita nggak kerasa nih udah ngobrol panjang kesana kemari gitu kan tentang cyber security. Nah, menurut Kak Ales sendiri apa nih pesan buat IT people yang mau belajar cyber security gitu, yang mau jadi berkarir di bidang cyber security? Dari Kak Ales sendiri ada tips and triknya mungkin? Kalau untuk IT people yang mau belajar cyber security, tips dari aku itu harus selalu punya rasa penasaran. Jadi usahakan apapun yang kalian ingin pelajari itu cari tahu sendiri, tanyakan ke mentor, tapi usahakan jangan tanya mulu ke mentornya, tapi tunjukkan bahwa kalian bisa belajar sendiri kayak gitu sih. Oke deh kalau gitu. Wah, menarik. Yang penting harus tahu, harus cari tahu. Iya, punya rasa penasaran aja kayak penasaran yang paling penting gitu kan. Oke deh kalau gitu. Thank you banget ya Kak Als sudah main-main ke podcastnya Coursenet. Kita senang banget Kak Als bisa hadir di sini gitu. Jangan lupa buat follow TikToknya Kak Als juga gitu kan, kali aja langsung aja di sini. Oke deh kalau gitu, thank you banget Kak Als. Semoga kita bisa kolaborasi bareng lagi ke depannya ya. Terima kasih juga sudah diundang. Thank you banget. Oke, IT people semua, seru banget ya ngobrol bareng Kak Als Mentari kali ini. Jadi buat IT people semua yang mau belajar cyber security, bisa banget nih langsung ke Coursenet Indonesia aja. Kamu bisa langsung mengunjungi websitenya di www.coursetripnet.com. Di sana kamu bisa langsung klik laman schedule dan langsung pilih kursus cyber security. Nah, di sana ada berbagai macam sertifikasi cyber security yang sesuai dengan passion kamu tentunya. Oke deh kalau gitu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk info seputar IT lainnya. Oke deh, see you. Bye-bye. Potnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.